selera ya, tapi menurut gua nggak bener kalau dibuat nanggung, karena kalau nanggung. Oke teman-teman, gimana kalau kali ini kita buat jigrak rambut yang udah jigrak parah kayak gini. Nah, kira-kira kayak gimana jadinya ya? Simak yuk, let's go. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya tentunya di darat, laut, dan udara. Oke, yuk yang belum subscribe, subscribe sekarang. Karena apa yo? Ya karena kalau lo subscribe, lo akan tahu pengalaman gue tentang mencukur, cara gue mencukur, dan langkah-langkah gue mencukur, tips dan sarannya juga. Oke, makanya ketik tombol subscribe sekarang. Dan yuk kita lanjut ke videonya. Nah, jadi kali ini gue mau buat rambut yang karakternya udah jigrak gini. Kayak gimana sih karakternya yang udah jigrak kayak gini? Ya, kalau lo perhatiin rambutnya itu yang lurus dan kaku teman-teman. Nah, kalau kalian punya tipikal rambut kayak gini, atau lo nanti nyukurin rambut yang tipikalnya kayak gini, kayaknya lo mesti simak video ini karena gue mau kasih tahu dan gue mau ceritain kayak gimana cara gue potongnya. Nah, kali ini rambutnya akan gue potong spike ya teman-teman ya, spike. Jadi yang rancung-rancung gitu. Nah, makanya tadi gue bilang gimana kalau kita buat jigrak sekalian rambut yang udah jigrak. Ya memang karakter rambutnya aslinya memang udah jigrak. Jadi yang lurus dan kaku kayak gitu teman-teman. Nah, makanya kali ini gue mau tunjukin kayak gimana cara gue potongnya. Oke, di awal tadi udah gue mulai pakai teknik clipper overcome buat baseline, dan lanjut pakai guard nomor 4 kali ini. Lo lihat setinggi apa gue pakai guard nomor 4-nya. Nah, setinggi itu gue buatnya karena ini untuk ngejaga shape-nya teman-teman, atau bentuknya. Jadi kalau customer-nya atau customer gue kali ini ngaca, itu bagian sampingnya flat ya, rata. Nah, itu juga akan mengurangi rambut jigrak yang ke samping. Jadi kita papras dulu bagian samping dan belakangnya setinggi itu. Artinya nanti waktu yang punya rambutnya ngaca, rambut bagian sampingnya itu udah nggak mekar lagi. Nah, makanya bagian samping dan belakangnya gue rampingkan dulu pakai guard nomor 4 teman-teman. Jadi gue mulai pakai guard nomor 4 dan berikutnya pakai guard nomor 2 di bagian samping dan belakang. Nah, buat lo yang punya rambut kayak gini, tipikal rambut kayak gini, atau yang nanti andaikan lo tukang cukur ketemu rambut yang kayak gini, tenang, jangan panik. Karena ya udah, kuncinya adalah kita nggak perlu memaksakan rambutnya untuk tidur. Udah biarkan aja kita ikutin rambutnya. Nah, cara gue adalah motongnya sengaja nggak gue basahin. Supaya apa? Supaya gue tahu arah rambutnya, atau tipikal rambutnya, atau karakter asli rambutnya. Nah, jadi kalau lo ketemu rambut yang kayak gini, atau lo yang punya rambut kayak gini, pas nyukurnya, pas pakai clipper, lo nggak perlu basahin. Jadi biarin aja kayak gitu, dan supaya kita tahu karakter rambut aslinya. Dan saran gue sebaiknya dibuat pendek ya, pendek sekalian, atau ya panjang sekalian. Jangan lo buat nanggung, karena kalau nanggung mungkin lo buat nanggung supaya dia nggak berdiri. Nggak juga, itu nggak bener, karena menurut gue nggak bener ya. Karena kembali lagi ke selera ya, tapi menurut gue nggak bener kalau dibuat nanggung, karena kalau nanggung bagian sampingnya itu mekar ke samping, berantakan. Nah, makanya kali ini gue rampingkan rambut bagian samping dan belakang kayak tadi. Gue mulai dengan guard nomor 4, terus dilanjut pakai guard nomor 2 di area cambang dan belakangnya. Jadi gue pengen buat gradasi di bagian samping dan belakangnya. Ya, pokoknya taper deh nama potongannya. Jadi taper di bagian samping dan belakangnya.
Oke, gitu teman-teman. Jadi eh, kalau mau potong, kalau mau pendek sekalian, atau ya digondrong sekalian. Nah tapi PR-nya, kalau lo mau gondrongin dengan tipikal rambut kayak gini, lo akan lewatin fase nanggung yang lama. Jadi jadi rambut yang udah nanggung itu kan mekar di bagian samping. Nah itu kalau lo mau gondrongin itu butuh waktu lama supaya bentuknya bagus. Jadi sebaiknya kalau memang udah mulai panjang, dipotong pendek aja. Nggak harus tipis, nggak harus habis, jadi pendek aja. Contohnya kayak kali ini, bagian sampingnya gue buat nggak terlalu habis, dibuat taper samping dan belakangnya. Yang penting area sampingnya itu ramping atau flat ya teman-teman. Jadi dibuang rambut bagian samping yang mekar, dan nanti bagian atasnya tentunya dipendekin. Nah, gue udah selesai motong rambut bagian samping dan belakangnya. Gue buat taper. Nah, disinilah kuncinya. Disinilah adalah kunci. Disinilah yang lagi gue potong ya, maksudnya. Disitulah area yang rentan jigrak. Nah, kali ini kan mau gue potong spike. Artinya spike itu gaya rambut yang jigrak-jigrak ya, tapi jigraknya tetap jigrak beraturan. Jabriknya atau jigraknya tetap yang terstruktur, tetap yang ideal, proporsional. Nah makanya ini yang lagi gue kerjain di area situlah yang rentan mekar teman-teman. Jadi kalau lo punya karakter rambut kayak gini yang lurus dan kaku, itu rentan banget mekar kalau tidak proporsional motongnya. Jadi kuncinya tadi di bagian sampingnya dibuat ramping, dan kali ini gue pendekin pakai teknik clipper overcomb di area tengahnya ya, di sekitar usar-usarnya ya. Nah inilah area riskan kalau kita nanggung motongnya. Jadi mungkin lo berpikir motongnya nanggung itu karena khawatir jigrak ya, bener gak sih? Sebenarnya gak usah ragu, potong aja, tapi tetap ngikutin bentuk kepala. Jadi tetap ngikutin bentuk kepala, jadi bentuknya oval gitu di atasnya. Jadi tetap proporsional dengan samping dan belakangnya. Udah sih kayak gitu aja. Kuncinya untuk motong rambut yang tipikalnya jigrak, lurus dan kaku. Pokoknya kalau lo punya tipikal rambut kayak gini, atau lo pernah punya pengalaman motongin rambut tipikal kayak gini, ceritain ya di kolom komentar ya. Pengalaman lo kayak gimana? Nah, saran gue sih kayak gitu tadi. Kalau mau panjang sekalian, atau ya dibuat pendek sekalian. Nggak harus pendek banget, tapi ya pendek sekalian kayak gini contohnya. Bagian atasnya tetap gue buat jigrak, spike, tapi jigraknya yang terstruktur. Jigraknya itu yang beraturan. Artinya nanti waktu di styling, bentuknya ya proporsional sesuai dengan estetikanya. Sampingnya segitu, atasnya segitu. Jadi enak dilihatnya. Tapi ini baru versi gua. Lo jangan berpatokan bahwa potongan gua ini yang terbaik atau terbenar. Enggak kayak gitu. Jadi ya ini pengalaman gua motongin rambut yang lurus dan jigrak ya teman-teman ya. Nah, tetap lo nanti bisa kasih saran dan kritik gua di kolom komentar untuk kekurangan gua. Nah kayak gitu teman-teman. Gua styling pakai pomade dan jadilah potongan
kita buat jigrak rambut yang sudah jigrak sebenarnya. Oke, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf ya kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan, saran, kritik kalian di kolom komentar. Dan ingat, ini belum apa, gue gak mengklaim ini yang terbaik dan terbenar ya. Pokoknya lo kasih saran dan kritik gue juga di kolom komentar. Gue tunggu. Oke, terima kasih banyak dan bye.